Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Tia Vanidia Pati, mahasiswa Prodi Bioteknologi Universitas Patimura Ambon. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Sekaligus saya akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Wamena pada 4 April tahun 2003. Tapi sebelum itu mari kita pelajari dulu dan kita ketahui dulu apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau disingkat HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. HAM berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir. Pada tanggal 4 April tahun 2003, terjadi pembobolan gudang senjata api milik Kodim Wamena. Setelah pembobolan tersebut terjadi, TNI memutuskan untuk melakukan operasi pengejaran dan penyisiran di sekitaran daerah Wamena, Papua. Selama operasi tersebut berlangsung, terjadi banyak kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia pada saat itu. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada peristiwa Wamena tersebut, yaitu hak atas hidup, hak atas kepemilikan, dan hak atas rasa aman. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang tertuju pada penduduk sipil yang terjadi secara meluas sampai Komnas HAM mengkategorikan kejahatan tersebut merupakan kejahatan kepada kemanusiaan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Wamena adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diakui oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa kasus tersebut merupakan kasus pelanggaran HAM yang sangat berat. Bahkan sudah 20 tahun berlalu kasus tersebut masih belum ada kepastian hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian Komnas HAM terhadap kasus tersebut, ada banyak bukti yang ditemukan bahwa adanya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tragedi tersebut, seperti pembunuhan, penyiksaan, pengusiran, bahkan adanya perampasan kebebasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang. Ketua Komnas HAM Imadun Rahmat menegaskan bahwa penyelesaian atas kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara pengadilan atau yudisial dan di luar pengadilan atau non-yudisial. Untuk kasus Wamena tahun 2003 akan diselesaikan melalui mekanisme yudisial, yaitu pemeriksaan di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Saat ini, Komnas HAM selaku penyelidik sedang melengkapi berkas penyelidikan untuk segera ditindaklanjuti dengan langkah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung. Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Wamena, Papua pada tahun 2003, ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang pertama, dilakukannya investigasi, yang kedua, dilakukan pengadilan, yang ketiga, rekonsiliasi, yang keempat, upaya pemulihan, dan yang kelima, upaya pencegahan. Sebagai anggota masyarakat, adapun upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu pemerintah pada saat itu untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada Wamena, Papua tahun 2003. Upaya yang dilakukan yang pertama, kesadaran dan penyebaran informasi, yang kedua, pendorong transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga, dukungan kepada korban dan keluarga korban, yang keempat, membentuk kelompok advokasi dan kampanye, yang kelima, partisipasi dalam proses hukum, yang keenam, kolaborasi dengan organisasi dan individu lain, dan yang ketujuh, dukungan pada organisasi internasional dalam menyelesaikan kasus tersebut.
saya sebagai mahasiswa maupun pelajar dapat berperan aktif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Mena pada tahun 2003. Adapun beberapa cara yang dilakukan agar dapat membantu menyelesaikan kasus tersebut. Yang pertama, kita sebagai seorang pelajar dapat melakukan penelitian dan pendidikan terkait kasus tersebut. Yang kedua, adanya advokasi dan kesadaran. Yang ketiga, dukungan dan solidaritas terhadap sesama. Yang keempat, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, jaringan dan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keenam, melibatkan organisasi internasional untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perlu diingatkan bahwa kita sebagai mahasiswa dapat berperan dalam menyelesaikan kasus tersebut, di mana kita dapat menjadi suara yang peduli dan membawa perubahan. Dengan pengetahuan, kesadaran, dan tindakan nyata, kita dapat berkontribusi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Wamena, Papua pada tahun 2003 yang lalu, serta memperjuangkan hak asasi manusia kita, hak hidup, hak keamanan, dan juga hak kebebasan kita. Demikian video pembahasan saya terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Mena pada tahun 2003. Harapan saya semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.